Oke, saya bisa merasakan bahwa ini adalah grup yang luar biasa. Hari Kamis malam tentu masih belum larut ya. Kami sangat bahagia hari ini, karena Anda tahu kita akan kedatangan tamu yang sangat berbakat, dan kita semua berbahagia karena kita akan belajar dari orang nomor 1, terbaik dari yang terbaik. Mari sambut pembicara nomor 1 kami, mentor terbaik dan teman baik saya, Kim Hui. Terima kasih banyak. Ini adalah kumpulan yang serius. Dan sebenarnya ini adalah pertemuan yang paling penting dan ini sudah menjadi hari yang panjang. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan berterima kasih karena sudah berada di sini. Terutama karena sudah larut malam, inilah yang kami maksudkan dengan satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Dan inilah hal yang terbaik yang akan saya bicarakan dan apa yang akan saya bicarakan malam ini. Serta saya mencoba menyelesaikannya dalam 1 jam adalah bagaimana kita mengadakan meeting. Karena meeting adalah jantung dari sebuah bisnis. Dan saya berharap bahwa masing-masing dari Anda yang ada di sini telah memilih dan berkomitmen untuk menjadi salah satu dari pembicara. Saya tidak bisa duduk berdesakan karena sulit. Patrick, Anda harus duduk dengan nyaman. Anda tahu, Patrick memiliki salah satu cerita yang sangat menarik. Dia sangat mempercayai segalanya. Tapi Anda harus belajar menguasai hal ini. Namun sebelum bicara secara mendalam mengenai menjadi seorang pembicara, banyak sekali orang yang memandang bisnis ini dan berkata, saya adalah pembicara yang hebat. Saya adalah pembicara yang motivasional. Ada sisi psikologis ketika saya menerangkan kepada Anda mengapa kita melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu, sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Saya ingin Anda mengingat kembali hari pertama ketika Anda berkesempatan mengikuti training ini. Biasanya dalam 90%, setiap orang mempunyai 3 pertanyaan. Dan saya yakin, hampir Anda semua di ruangan ini juga mempunyai 3 pertanyaan. Jadi rancangan psikologis dari sebuah presentasi adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara efektif. Jika Anda menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara efektif, maka pekerjaan Anda selesai. Jadi nomor 1 yang biasanya ditanyakan orang pada pertemuan seperti ini adalah, apakah ini nyata? Apakah ini nyata? Anda tahu? Teman Anda memberitahu dan Anda datang untuk mencari tahu. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang dipikirkan adalah, saya tahu apa yang saya dengar, namun saya ingin tahu apakah ini nyata? Nomor 2. Jika ini nyata, apakah ada gunanya bagi saya? Biasanya orang bercerita betapa hebatnya Janice. Meminta Anda untuk datang ke Janice untuk mencari tahu apakah ini semua nyata. Namun apa yang bisa saya dapatkan dari sini? Ketika kita mencari kesempatan, saya ingin Anda berpikir, apakah ini nyata? Apa gunanya bagi saya? Oke, jadi apa gunanya bagi saya? Pertanyaan nomor 3 yang mereka miliki adalah, apakah saya bisa melakukannya? Mungkin Anda mempunyai sesuatu yang sangat fenomenal namun jika orang tidak bisa melakukannya. Contohnya, ada sebuah bisnis atau karir yang menghasilkan banyak uang. Namun jika itu memerlukan investasi proyek triliunan dolar, Anda tahu mereka merasa tidak mampu melakukannya. Jadi jika Anda dapat menjawab ketiga pertanyaan ini dengan sukses, 99% Anda sudah menjual. Jadi bagaimana kita melakukannya? Sekarang, kita hanya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita punya waktu 1 jam, jangka waktunya adalah 1 jam untuk menjawab ketiga pertanyaan itu. Jadi ingatlah, ketika kita menghadiri pertemuan semacam ini, kita mencoba untuk menyelesaikan target, sebuah target yang besar. Jadi 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi untuk memahami psikologis dari pertemuan ini adalah cara kita merancang pertemuan ini untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Jadi 1 jam untuk bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan sebagian besar dari waktu ketika orang ingin membeli sesuatu, menurut Anda apakah mereka membeli berdasarkan secara logis atau mereka membeli sesuatu secara emosional? Secara emosional, perasaan atau emosilah yang menghasilkan penjualan. Tujuan kita dalam sebuah pertemuan adalah untuk membawa perasaan tersebut ke tempat yang lebih meningkat. Karena logik tidak memiliki energi. Logik mungkin hanya menjawab rasa ingin tahu. Namun logik tidak membawa orang ke sebuah dorongan untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, ketika saya diminta menjadi pembicara dalam training ini, saya senang. Saya tidak ingin membawa orang ke pendapat yang salah mengenai jenis training yang sedang kita lakukan. Jadi adalah penting bagi kita untuk melakukan training semacam ini, dan yang penting adalah kita mengikuti aturan. Tujuan kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membawa perasaan ke arah yang lebih tinggi. Karena emosi membawa energi.
Logik adalah fakta, dan fakta hanyalah bercerita. Namun fakta hanyalah menceritakan. Namun dalam sebuah cerita, emosilah yang lebih menjual. Jadi saya ingin Anda memikirkan kembali. Contohnya ketika Anda membeli mobil baru. Menurut Anda, ketika Anda membeli mobil, apa yang biasanya akan dilakukan oleh penjual mobil? Anda tahu, mereka akan meminta Anda untuk test drive. Jadi mereka mengajak Anda ke mobil, membuka pintu dan mereka meminta Anda untuk duduk. Merasakan pengalaman melalui perasaan. Wow, pegang setirnya, rasakan harumnya kulit mobil. Jadi mereka ingin membawa emosi Anda. Jadi ketika orang membeli dengan perasaan atau emosi, sangat-sangat jarang. Penjual tidak mungkin membuka kap mobil dan mengatakan, coba Anda lihat mesin ini. Jika mereka menanyakan ini kepada saya, maka saya akan merasa tidak suka. Mereka akan membuka panel rem dan memperlihatkan panel rem. Itu adalah logik. Jadi bagaimana orang melakukan penjualan dengan perasaan? Jadi sekarang Anda mempunyai orang baru di sini. Ketika mereka mencari kesempatan, ini adalah timeline Anda. Anda punya 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebagian orang pasti sibuk. Kedua, Anda harus menarik perhatian orang dan Anda harus berdiri terlalu lama dan mereka juga duduk terlalu lama. Jadi jika Anda sudah melewati 1 jam, emosi orang akan biasanya turun. Perhatian orang akan berkurang dan sudah semakin larut. Ini adalah skala emosi. Ketika seseorang yang baru datang, mereka sibuk memeriksa. Emosi mereka sangat tinggi karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan dan mereka membawa ketiga pertanyaan tersebut di kepala mereka. Jadi tugas kita adalah mengisi emosi. Dalam waktu 1 jam, membawa emosi ke puncak tertinggi. Jadi apa menurut Anda yang harus kita lakukan? Kita melakukan testimoni atau pengakuan di bagian akhir. Karena disitulah puncak emosi tertinggi. Orang membeli dengan perasaan. Dan saya ingin Anda memikirkan kembali ketika Anda melihat ke bisnis tersebut. Ketika Anda menghadiri pertemuan, hal apa yang paling orang ingat? Testimoni tersebut. Mereka akan mengatakan, wow, itu cerita Tina, Yvonne, Samson. Seluruh cerita itulah yang orang ingat. Oleh karena itulah kita melakukannya di bagian akhir. Karena sebuah cerita akan berakhir. Jadi kita melakukannya, membawa kurva perasaan ke tingkat yang lebih tinggi. Kita akan membagi presentasi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang kita lakukan, sebenarnya ada 4 bagian. Kita punya 4 bagian yang detail yang biasanya ada dalam pertemuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Hal pertama yang kita lakukan di awal adalah memiliki seorang yang kita jadikan sebagai pembawa acara atau MC. Seorang MC tidak lebih dari seseorang yang menerangkan situasi, menyambut para tamu, memberikan gambaran mengenai pertemuan. Ketika MC tersebut naik ke panggung, tugasnya adalah menyambut para hadirin dan mengatakannya dengan senyuman. Oke, selamat datang para hadirin. Saya akan menuliskannya untuk Anda. A. Adalah menyambut para hadirin. B. Adalah menetapkan peraturan. Apa saja ketiga peraturan tersebut? Matikan telepon atau pasang vibrate. 2. Jangan ada pertanyaan atau tahan pertanyaan Anda. Nomor 3 adalah pikiran yang terbuka. Jadi yang Anda lakukan adalah membuat peraturan bahwa di rumah ada peraturan. Di meeting kita ini juga ada peraturan. Nomor 1 adalah matikan telepon atau pasang vibrate sehingga telepon Anda tidak membuat interupsi dan mengganggu konsentrasi orang lain. Nomor 2, jika Anda punya pertanyaan, ingatlah bahwa sepanjang presentasi, pertanyaan Anda bisa saja dijawab. Jika di akhir sampai di presentasi Anda masih punya pertanyaan, kami akan bersedia menjawabnya di akhir presentasi. Mengapa kita melakukannya? Jika Anda tidak mengatakannya di awal, maka akan ada peserta yang mulai bertanya, dan jika Anda sebagai pembicara berdiri di depan dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, hei, saya ingin bertanya. Dan jika mereka tidak punya cukup pengalaman dan mulai menanggapi pertanyaan, dan yang lain akan bertanya pula. Bagaimana dengan saya? Di sebelah sana juga bertanya, Anda tidak bisa mengatur energi. Jadi Anda bisa katakan bahwa selama presentasi, Anda mungkin mendapat jawaban. Nomor 3 adalah, bukalah pikiran karena informasi akan sangat banyak berubah. Jadi nomor 1, 2, dan 3 yang dilakukan pembawa acara adalah memutar video. Kami akan memutarkan beberapa film singkat, beberapa video singkat. Orang akan berkata, ya Tuhan, akan ada video. Berapa lama video itu? Kami akan memutar beberapa bagian pendek dalam video yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan.
Video tersebut tidak memperkenalkan produk kita karena itu adalah urusan pihak ketiga. Namun mereka membicarakan hubungan antar subjek dan teknologi yang kita gunakan. Adalah penting jika kita membuat disclaimer atau persyaratan, karena kita tidak akan menerangkan seseorang kepada Anda dan akhirnya salah mengarahkan pemirsa. Lalu nomor 4 yang akan kita lakukan adalah mengangkat pembicara pertama. Ketika Anda mengangkat seseorang, tugas Anda adalah membicarakan beberapa poin yang baik mengenai orang tersebut, namun tidak menceritakan mengenai orang tersebut. Penting untuk memahami itu. Dan juga dalam beberapa teknik, ketika Anda membawa seseorang, Anda tidak menyebutkan nama mereka. Anda sebutkan poin-poin yang baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Bapak. Dan Anda menyebutkan nama orang tersebut di bagian akhir. Anda tidak mengatakan, orang yang akan hadir namanya adalah Semi, dan beliau adalah... Ingatlah akan aliran itu, oke? Anda katakan, jadi orang yang hadir adalah... Apapun itu, tidak untuk bercerita, namun menyebutkan 1, 2, atau paling banyak 3 poin penting mengenai pembicara tersebut, dan kemudian Anda menyebutkan nama pembicara tersebut. Sangatlah penting ketika kita mengangkat seseorang. Kita mengungkapkan fakta. Kadang-kadang sebelum kita mengangkat seseorang, pastikan Anda sudah mengenal orang tersebut terlebih dahulu. Ambillah contoh jika Anda ingin mengangkat seseorang pengelana yang sudah berkeliling dunia. Peserta yang tidak kenal akan menerima, namun beberapa orang akan mencari beberapa hal untuk tidak mempercayai Anda. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar, mereka akan menggunakan hal tersebut dan merusak keseluruhan meeting. Jadi sangatlah penting untuk mencari tahu atau mengenal orang yang akan kita perkenalkan, oke? Setelah Anda memperkenalkan seseorang, apa yang Anda lakukan? Mari kita ambil contoh. Peter adalah MC. Jadi Peter akan memperkenalkan pembicara selanjutnya dan pembicara tersebut akan maju ke depan. Anda tidak lari meninggalkan panggung sampai Anda berjabat tangan atau memeluk. Mana saja yang nyaman bagi Anda. Lalu Anda bisa meninggalkan panggung dan memberi kesempatan kepada pembicara. Tadi adalah bagian pertama. Bagian kedua adalah menjadi setengah bagian pembicara atau first half speaker. Oke, orang ini akan sedikit terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Sedikit perkenalan. Namun MC atau pembawa acara tidak melakukan perkenalan. Hanya setengah bagian pembicara yang memperkenalkan diri, yaitu latar belakang dan ceritanya. Alasan mengapa the first half speaker akan melakukan testimoni adalah bahwa Anda ingin mampu berhubungan dengan pemirsa. Jika pemirsa Anda ingin mengenal Anda, mereka akan membeli dari Anda. Jika mereka tidak suka, mereka tidak tahu dari mana Anda berasal. Jadi Anda harus memperkenalkan diri Anda dalam 2 atau 3 menit. Jadi setelah 3 menit, tugas dan peran Anda berikutnya adalah berbicara mengenai perusahaan dan produk. Ini adalah bagian termudah karena perusahaan dan produk ada di dalam komputer, dalam PowerPoint. Anda tidak harus mengerjakan apapun. Jadi Anda ingin aliran yang lembut dari satu slide ke slide berikutnya dan Anda harus berlatih sedikit. Namun jangan membaca dari slide. Dan jika Anda harus melihat ke layar, ingatlah peran teknologi masa kini. Ketika proyektor mengarah ke layar, ada sebuah komputer di depan Anda. Jadi daripada melihat ke layar, melihatlah sejenak ke layar komputer. Baca beberapa poin dan sebagai seorang pembicara ketika Anda bicara atau menulis sesuatu, haruslah Anda ingat untuk menghadap pemirsa sepertiga dari badan Anda. Bahkan jika Anda harus menulis dengan posisi ini, Anda tidaklah sopan karena seluruh bagian belakang Anda terlihat oleh pemirsa. Jadi cobalah untuk menghadap pemirsa 3/4 dari badan Anda. Tatap para pemirsa dan ketika Anda membaca atau bahkan menulis sesuatu, jika Anda harus membaca dari layar dan Anda untuk beberapa alasan, Anda tidak bisa membaca dari komputer. Cobalah memutar 3/4 sudut sehingga Anda masih bisa melihat pemirsa Anda. Jika Anda membaca dari layar dan pemirsa melihat bagian belakang Anda kehilangan sentuhan dengan pemirsa Anda. Karena segalanya berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan energi. Anda tahu, segalanya adalah mudah, namun bagian yang terberat adalah bagian terkecil. Hal yang terkecil yang membuat perbedaan dalam presentasi Anda adalah segala yang akan Anda lakukan, oke? Jadi tugas Anda adalah memperkenalkan diri selama 2 atau 3 menit. Dan 3 menit sudah cukup maksimal. Anda harus mengikuti PowerPoint, perusahaan, produk. Lalu tugas Anda adalah memperkenalkan pembicara selanjutnya.
Tugas Anda adalah memperkenalkan pembicara selanjutnya. Ingat, jika Anda memperkenalkan seseorang, Anda menyebutkan namanya di bagian akhir. Ketika kami di Malaysia, kami mempunyai staf baru yang baru saja menyelesaikan training pembicara, dan ketika orang tersebut maju ke depan, dia langsung berkata, "Pembicara selanjutnya adalah Ibu Hanson Lee." Tidak, Anda seperti membuat sebuah film. Ketika Anda menonton TV, Anda tidak tahu akhir ceritanya. Bagian nama adalah bagian akhirnya. Menciptakan sesuatu yang misterius, pelan-pelan kemudian, wow, ini seperti sebuah pertunjukan. Berapa banyak yang tahu pertunjukan luah di Hawaii? Luah adalah pertunjukan yang sama, namun setiap kali mereka melakukannya seperti yang pertama kali. Kita perlu belajar memiliki kemampuan itu. Bagian ketiga dari presentasi ini adalah second half speaker. Ketika second half speaker maju, apa yang harus ia lakukan? Dia harus memiliki ide yang cepat, karena Anda ingin agar pemirsa memiliki hubungan dengan Anda. Siapa Anda? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ketika Anda bercerita dari dalam hati Anda, bercerita mengenai latar belakang Anda mungkin tidak pernah tahu. Mungkin cerita pembicara pertama tidak menyentuh hati Anda, namun ketika kesaksian the second half speaker mampu menggerakkan dan menyentuh hati orang, Anda tidak pernah tahu. Kemudian rencana kompensasi atau compensation plan. Apa yang dibicarakan oleh second half speaker? Rencana kompensasi. Kemudian hal ketiga yang dilakukan oleh second half speaker adalah memanggil pembicara kesaksian atau testimonial speaker. Saya ingin memilih. Ini adalah testimonial speaker atau pemberi kesaksian. Saya ingin memilih 2 atau 3 atau 4, maksimum 4 cerita kesaksian. Mengapa? Karena jika Anda mempunyai lebih dari 4, maka itu akan terlalu berlebihan, kecuali jika Anda mempunyai event yang besar. Anda bisa memanggil mungkin paling banyak 5, namun jika Anda memanggil satu orang yang terus-menerus bicara, maka itu akan mematikan pertemuan. Menurut saya, 3 atau 4 sudah sempurna. Dan ketika Anda memanggil seseorang testimonial speaker, orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda. Pria, wanita yang beraneka ragam, contohnya the first half speaker adalah wanita, dan the second half speaker adalah wanita. Mereka akan tercengang dan berkata, wow, ini bisnis para wanita, dan seluruh pembicara adalah wanita. Saya pria, saya tidak mungkin melakukannya. Jadi sangat penting bagi Anda untuk memilih latar belakang yang berbeda, untuk bicara di depan peserta. Jadi kita sudah berbicara mengenai 3 bagian ini. Bagian nomor 4 yang kita bicarakan adalah testimonial speaker yang terdiri dari maksimal 3-4 orang. Dan masing-masing dari mereka menghabiskan 2-3 menit. Ingatlah bahwa kita hanya punya 1 jam. Jadi jika ada seseorang yang bicara sampai 5 menit dan ada 4 orang seluruhnya, 4 dikali 5 menjadi 20 menit dan itu terlalu lama. Jadi maksimal 3-4 orang dalam memberi kesaksian. Tugas mereka adalah menceritakan kisah mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak melatih atau coaching. Tidak berkhotbah. Tidak menghakimi, tidak apapun, karena ini adalah presentasi. Jadi bagian yang terpenting dari keseluruhan ini adalah kesaksian atau testimonial. Karena melalui kesaksian, kita menciptakan atau membawa segalanya ke puncak emosional. Jika Anda mempunyai seseorang yang berperan sebagai pembawa kesaksian yang terus-menerus bicara, apa yang terjadi? Tingkat emosi para peserta akan mulai turun. Jika emosi menurun, maka tidak ada penjualan. Anda membunuh kesempatan menjual bagi orang lain.